Oke, Assalamualaikum Pak Iwan Setiawan SPD. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu, baik, sangat baik. Oke, kalau alhamdulillah, kalau keadaannya baik, berarti kita bisa langsung ya ke sesi tanya jawab. Bagaimana, sudah siap Bapak? Ya, siap Bu. Baik, sebelum kita mulai nih, saya ingin terlebih dahulu menanyakan bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini. Ada hal khusus barangkali yang ingin Bapak didiskusikan siang hari atau hari ini, atau ada yang ingin difokuskan untuk coaching siang hari ini Bapak? Sebetulnya sih saya sedikit merasa tegang karena ada beberapa pekerjaan yang membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif gitu loh Bu. Nah, ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan solusi lebih efektif kalau gitu. Tentu saya menghargai ya Bapak, kejujuran Bapak, bahwa Bapak mungkin sedikit tegang karena masih ada pekerjaan lain. Nah, kalau begitu mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi Ya, solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang iya, ingin kita link yang lakukan? kemarin aja ya, Bu. Eh, Ah, ada sih Bu, tapi mungkin nanti di Ntar akhir ya, Bu sesi ya. saja ya Bu ya. baik. Kalau begitu kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Bapak. Pak Akbar jadi hostnya ya. Siap Bu. Baik. Kita Ya, melangkah siap Bu. ke tujuan Iya. dulu di coaching siang hari ini. Kira-kira jika boleh saya bertanya kepada Pak Iwan, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching siang hari ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu, kemampuan presentasi saya di depan Udah umum ya Ibu Bu. apa? Tapi mana yang belum nanti tolong tuh dikasih tahu lagi, Pak. Baik, Heeh. berarti jika keinginannya adalah meningkatkan kemampuan presentasi Bapak nih di depan umum, kita coba jembatani ya Pak. Kira-kira definisinya tujuan akhir yang Bapak inginkan kira-kira apa ya Pak? Definisinya Bu, saya ingin bisa berprestasi diri, kemudian membuat audiens dengan Sepertinya itu adalah tujuan yang bagus Pak. Nah, tetapi saya juga ingin bertanya kembali, kira-kira ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini apa? saya ingin bisa presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens itu sih Bu. Oh iya. Nah, ada feedback positif dari audiens ya Pak ya. Oke. Nah, Iya Bu. kita masuk ke tahap identifikasi mungkin ya Pak. Sekarang saya ingin bertanya nih Pak nih, apa sih yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam melaksanakan presentasi? Saya suka merasa gugup Bu. Terus kadang juga sering lupa-lupa kata-kata saat presentasi gitu loh Bu. Mungkin karena gugup ya mempengaruhi ingatan menjadi lupa gitu Bu saat presentasi itu sih Bu. Iya. Iya, saya paham Pak. Memang biasanya ketika kita gugup, kadang-kadang kita memang lupa mungkin ya dengan sedikit atau banyak kata-kata yang sudah disiapkan dari awalnya. Nah, saya ingin kira-kira ceritakan lebih lanjut nih, bagaimana bisa gitu ketika lupa itu bisa-bisa tiba-tiba muncul bagaimana? Jadi gini Bu, ketika presentasi kadang rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif terhadap audiens itu yang membuat saya gugup. Terkadang saya juga merasa ada tekanan gitu untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu karena saya ingin yang sempurna. Jadi tertekan gitu perasaan saya seperti itu, Bu. Ya, saya paham kadang-kadang ketika kita memang merancang sesuatu untuk presentasi,
terus kita ingin hasilnya maksimal, kadang tekanannya lebih besar ya Pak ya, sehingga rasa gugup itu tiba-tiba muncul. Iya. Nah, saya ingin tahu nih, sebelum kita maju lebih dalam lagi nih, Bu Ika jadi host sendiri. pada awalnya bagaimana Rekam Bapak sendiri. menghadapi situasi Udah tersebut? teman-teman kita semua masih ada yang ini. Ibu membimbing saya pertanyaan dengan membuat saya merenung, itu Bu. Terus membuat ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman lebih mendalam lagi Bu mengenai tantangan yang dihadapi. Jadi saya merasa didengar dan didukung oleh Ibu Bu. Waduh, sebuah harapan yang lumayan berat ya Kak ya, tapi mudah-mudahan saya bisa membantu di sisi ini. Mungkin itu tujuan coaching siang hari ini. Nah, jika demikian, mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Selain dari rasa gugup tadi nih Pak, atau sering lupa kata-kata, ada hal lain mungkin yang ingin Bapak tambahkan? Ya pada intinya saya ingin merasa lebih Di percaya main room diri lah berarti udah dan terampil direkam ini saat Pak, udah presentasi. di-record di main room. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Bismillah, semoga. Dan Berarti saya yakin Bapak pasti bisa. bisa. Nah, Bapak Buat GBGT seperti nanti Ibu kata berarti itu, udah ya, nggak di-record ulang kan Pak? Udah itu aja ya. Nah, dah. jadi mungkin Ya, mari kita silakan. merancang bersama aksi. Kira-kira apa nih rencana Belum. Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Yang Saya ingin mempersiapkan materi. Jadi room saya akan 2. mempersiapkan materi dengan baik. Kemudian berlatih presentasi Bu di depan cermin. Terus mencari feedback dari teman atau mentor mungkin seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu juga berlatih di depan cermin salah satunya cara yang efektif juga untuk terus berlatih sebelum kita presentasi di depan umum. Betul sekali, hanya anak-anak mungkin ya Pak ketika melihat. Nah, ini sudah merupakan jawaban yang bagus ya Pak ya. Ada nggak prioritas yang Bapak rancang untuk rencana aksi Bapak nanti? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Bu, dan berlatih presentasi di depan cermin yang tadi. Kemudian saya di depan cermin itu merupakan fondasi, Bu, yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membuat saya mengatasi rasa gugup, Bu. Meskipun kadang mungkin kalau anak melihat kita dikira apa ya Pak ya? Nah, seperti itu Bu. Baik Pak. Kita lanjut lagi. Kira-kira apa nih strategi yang Bapak gunakan nanti untuk mencapai tujuan presentasi Bapak besok? Ikut Bu Iwin. Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik Bu, mungkin itu ya. Terus mempersiapkan slide presentasi yang menarik Bu. Kemudian berlatih presentasi dengan Ibu fokus juga, pada intonasi, gerakan tubuh gitu ya Bu. Karena saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya Bu. Ya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Betul sekali, langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi sudah terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Bapak sama-sama presentasi yang lebih efektif. Nah, saya rasa ya dari apa yang Bapak tadi menjadikan kendala tadi, Bapak pun sudah bisa menjelaskannya ya dengan langkah-langkah yang tadi juga sudah Bapak sampaikan. Nah, sekarang nih kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap tanggung jawab. Saya ingin menanyakan kembali kepada Bapak, komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat apa kira-kira? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Bu. Berlatih di depan cermin tadi, Bu, itu. Ya. Mencari feedback juga itu, atau feedback dari teman atau mentor, Bu. Nah, itu langkah yang sudah tepat ya Pak. Saya ingin bertanya kembali nih, kalau tadi berlatih di depan cermin sudah, saya ingin bertanya nih, kira-kira nih siapa yang kira-kira Bapak
siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen? Siapa yang tadi mungkin jadi feedback atau apa yang bisa membantu Bapak kira-kira untuk menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya nanti dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pematik untuk perbaikan. Mantap sekali. Sudah luar biasa komitmennya, semangatnya juga. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak? Saya akan terus berlatih, Bu. Terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak akan menjadi fokus sementara, tapi sebuah perjalanan, Bu, berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Iya. Terima kasih, Bu. Keren sekali Pak Iwan atas coaching siang hari ini. Saya mendengar langkah-langkah konkret dan terstruktur. Bapak juga ada semangat untuk berlatih di depan cermin, meminta feedback kepada rekan sejawat, kepada pimpinan. Saya rasa coaching siang hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesediaannya untuk melaksanakan coaching siang hari ini. Saya tunggu ya Pak komitmen dan aksi nyatanya, rencana aksinya ya Pak. Terima kasih Pak Iwan. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rustini, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah fisiknya baik Pak, tapi agak gugup sedikit. Terima kasih. Harus semangat ya Bu Rustini. Nah, untuk kegiatan coaching kali ini, sebetulnya apa yang bisa saya bantu Bu? Mungkin ada satu tema yang ingin saya sampaikan ke Bapak sebagai kendala. Tujuannya adalah saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bapak karena merasa selalu kurang dan kurang. Oh iya, bentar. Itu bagus Bu, bagus sekali karena dengan kompetensi dalam mengelola kelas itu nantinya berpihak pada peserta didik ya Bu. Itu sangat bagus sekali Bu. Tapi apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Jadi begini Pak, saya kan menginginkan nih, saya ingin menginginkan kelas itu aman, nyaman, menyenangkan bagi siswa, artinya kondusif. Tetapi kadang-kadang ketika mengelola, merancang pembelajaran itu kadang-kadang selalu merasa bahwa itu masih saja belum kondusif dan masih belum menyenangkan. Saya ingin sekali kelas saya itu pembelajarannya itu menarik, Pak. Iya. Iya. Terus sekarang untuk saat ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Untuk saat ini saya sudah mencoba nih Pak ya berbagai metode pembelajaran, browsing juga, kemudian melihat rekan sejawat, diobservasi dan lain sebagainya. Tetapi kadang ketika sudah berada di dalam kelas masih saja saya merasa belum ada yang benar-benar efektif atau pas Pak untuk diterapkan. Padahal ya sudah mencoba berbagai metode ya, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kadang-kadang ya Pak ya, ketika saya sudah merancang segalanya, pokoknya merasa benar aja. Nah, kadang-kadang ketika pelaksanaan pembelajaran, nih Pak, namanya anak mungkin sudah membuat kesepakatan di awal, tapi masih saja saya punya kesulitan untuk mengendalikan siswa yang kadang-kadang suka nyeletuk, suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung, padahal sudah ada kesepakatan di awal bahwa tidak siswa itu saling menghormati dan mendengarkan ketika guru menjelaskan. Gitu dah Pak. Oh iya. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Untuk supaya
mengendalikan ini. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin pada siang hari ini saya ingin meminta bantuan Bapak tentang tips dan triksnya, karena saya membutuhkan strategi Pak, untuk bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara atau ngobrol pada Bu saat Laila berlangsung. belum bisa masuk. Aduh. Untuk yang Ya, ya, ini ya, ya, saya ya. masih belum ada strategi yang pas Pak untuk itu. Bisa ya katanya. Ya, Baiklah. dikira Sekarang mari tadi. kita bahas ya Bu. Jadi Ibu membutuhkan Iya, ya. strategi untuk Ya, mengendalikan siswa yang suka ngobrol ya, saat pembelajaran sama-sama. berlangsung ya. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara atau ngobrol saat belajar berlangsung ya. Terima kasih. Kira-kira bagaimana? Apa yang dilakukan Ibu kira-kira pertama-tama? Gini, bagaimana kalau misalnya pertama-tama gini Bu, kita perlu memahami dulu Bu, penyebab siswa suka berbicara atau ngobrol saat pelajaran berlangsung Bu. Apa karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apa karena mereka bosan? Atau apa karena mereka ingin menarik perhatian? Biasanya kan anak seperti itu ya. Nah, kira-kira apa Bu? Mungkin karena saya kurang menjelaskannya kurang pas mungkin ya Pak ya. Jadi saya pikir mereka tidak memahami materi pelajaran Pak. Oke, nah ibu sendiri sudah sudah memahami ya, sudah ini. Nah, jadi jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa ya. Kita juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Oh iya betul ya Pak ya. Baik Pak, mungkin untuk masuk ke kelas besok saya akan mencobanya mencari strategi pembelajaran yang lebih bervariasi ya Pak, supaya anak itu tidak punya kegiatan sendiri atau malah ngobrol. Nih, selain itu juga Bu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang Udah tidak bisa berbicara. ya direkam. Misalnya, wah hebat, memperhatikannya dengan serius, misal seperti itu penguatan positif. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan dengan pelajaran. Itu bisa salah satunya Bu. Iya betul Pak, betul sekali. Saya baru mendapatkan ini mungkin betul. Mungkin kalau dengan saya memberikan pujian mungkin ya Pak ya keren, ataupun mungkin itu akan lebih menarik perhatian mereka terhadap saya mungkin ya Pak ya. Baik Pak, saya akan mencoba melakukannya. Oke. Sekarang bagaimana Bu Udah bisa Bu Rustini? ya Pak Baraja Apakah nanti ya. sudah memiliki Punya gambaran host nih. tentang strategi yang akan dilakukan? Iya Pak, Ya, sedikit banyak masalah seorang saya aja nanti sudah ya. memiliki gambaran. Udah. Saya akan mencoba untuk menggunakan strategi yang saya ambil, mungkin dari beberapa yang saya ambil, dan saya akan coba menerapkannya di kelas besok dengan memberikan penguatan positif mungkin ya Pak, sedikit memberikan pujian kepada siswa ya Pak ya. Baiklah, saya rasa kegiatan coaching ini kita sudah selesai karena sudah dapat jalan keluarnya dari ibu sendiri sudah mengerti, sudah paham tentang apa yang harus dilakukan. Ya, sekarang silakan ibu implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya Bu nanti hasilnya secepatnya ya Bu ya. Baik Pak, jika memang besok diterapkan di kelas kemudian berhasil, saya akan melaporkannya kepada Bapak sebagai tindak lanjut ya Pak. Terima kasih Bapak atas bantuannya dan coachingnya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Bu Rustini sudah percaya sama saya Sama-sama sebagai coach di sini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, begitu Bu. Aman ya Pak rekamannya? Aman.
kita belum Tapi nyampe kalau ngeberhentiin setengah jam.